Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar teks novel sejarah atau teks cerita sejarah. Nah, hari ini kita akan belajar apa itu teks editorial. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Pada pembelajaran hari ini, kita mempunyai 2 kompetensi dasar yang akan dicapai. Apa saja? Yaitu kompetensi dasar 3.3, mengidentifikasi informasi dalam teks editorial, dan kompetensi dasar 4.3, menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial, baik secara lisan maupun tulis. Setelah mengikuti proses pembelajaran kali ini, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi teks editorial, kemudian membedakan fakta dan opini dalam teks editorial, menentukan isu aktual dari berbagai media informasi, dan menyampaikan pendapat berdasarkan isu aktual dilengkapi dengan argumen pendukung. Apakah kalian pernah mendengar kata editorial? Atau kalian pernah membaca surat kabar? Tentu pernah ya. Pada pertemuan sebelumnya itu meminta kalian untuk menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan lowongan pekerjaan yang ada di surat kabar. Jadi kalian pernah membaca surat kabar ya. Nah, dalam surat kabar ada yang namanya berita dan ada yang namanya editorial. Lalu, apa perbedaan berita dan editorial? Ada yang tahu? Berita berisi fakta atau kejadian nyata, sedangkan editorial berisi opini atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa. Nah, jadi pengertian teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur surat kabar, isinya pandangan atau opini terhadap suatu peristiwa aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, kontroversial. Artinya, peristiwa tersebut menimbulkan atau memunculkan berbagai pendapat di beberapa kalangan. Nah, redaksi ini atau redaktur ini ingin memberikan pandangannya terhadap suatu peristiwa yang fenomenal tersebut. Bisa dipahami? Lalu, untuk apa teks editorial dibuat? Fungsi teks editorial ada 5. Yang pertama yaitu menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. Kenapa fakta? Karena peristiwa yang dijelaskan adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Fungsi yang kedua yaitu mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhinya. Fungsi ketiga memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Fungsi keempat memberikan penilaian moral tentang isu tersebut, dan yang terakhir mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang masalah yang sedang hangat terjadi di kehidupan sekitar. Selanjutnya yaitu isi teks editorial. Isi teks editorial ada 2, yaitu yang pertama berisi peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Kemudian isi yang kedua yaitu pandangan atau opini redaksi. Pandangan redaksi ini dapat berupa kritik, penilaian, prediksi, harapan, maupun saran. Nah, jadi dalam teks editorial ada yang namanya fakta dan ada yang namanya opini. Kenapa? Jawabannya karena fakta ini tentang peristiwanya, peristiwa yang disoroti. Kemudian opini ini berupa pandangan si redaksi. Jadi meskipun teks editorial tidak hanya berupa opini, namun didasarkan pada fakta, fakta peristiwa yang disoroti. Nah, kemudian
Apa perbedaan fakta dan opini? Ada yang tahu? Perbedaan fakta dan opini. Fakta berisi peristiwa atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Artinya, fakta memuat data akurat. Nah, kemudian fakta ini tidak dapat terbantahkan karena memang berisi sesuatu yang terjadi, jadi tidak dapat dibantah. Kemudian opini. Opini ini berisi pandangan. Nah, opini dapat diperdebatkan karena pandangan ini tidak berdasarkan fakta, atau pandangan ini kan menurut pemikiran masing-masing orang. Jadi masih bisa diperdebatkan. Berikut adalah contoh kalimat fakta dan kalimat opini. Nah, kalian sudah belajar apa itu teks editorial, kemudian fungsi teks editorial, perbedaan teks editorial dengan berita, dan perbedaan fakta dan opini dalam teks editorial. Selanjutnya, untuk melatih kemampuan atau keterampilan kalian, Ibu minta kalian untuk menemukan isu yang sedang ramai diperbincangkan di lingkungan kalian. Isu terkait apa? Boleh isu terkait bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain, bebas. Nah, setelah kalian menemukan isu yang sedang ramai diperbincangkan, selanjutnya yaitu coba sampaikan pendapat kalian terhadap isu yang berkembang. Jangan lupa pendapatnya dilengkapi dengan argumen pendukung. Selamat mengerjakan. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.